Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesradio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Baik, di 102,8 FM seperti yang telah kita informasikan, kalau untuk obras hari ini kita akan bersama dengan dialog khusus terkait dengan hukum. Sudah hadir di studio kita Bapak Makmur Raona SHMH, dan ini dialog ini akan dipandu bersama Ambologo dan Insan Mesra. Anda bisa ikut bersama kami untuk berinteraksi di 0853 95350907 atau boleh untuk berkomentar di kolom komentar fanpage kita di Radio Mesra Kota Parepare. Untuk dialog selengkapnya kita simak bersama dengan Ambologo, silakan. Baik, terima kasih rekan Dimas dan Bagus di Studio 1. Sudah 2 hari ini kami sampaikan, kami umumkan ke media bahwa hari ini kita ada spesial dialog, spesial program, salah satu acara unggulan yang seperti ini. Insidental memang kita laksanakan ketika ada hal-hal yang menarik, maka kami undang orang yang sangat berkompeten untuk menjadi narasumber kami hari ini. Dan hari ini sekitar 45 menit ke depan atau sekitar 1 jam kita ada dialog khusus menilik hukum dan kepastiannya. Ini judul yang sangat menarik, menilik hukum dan kepastiannya. Saya hadirkan narasumber kita luar biasa dari Kongres Advokat Indonesia KAI, dari kelompoknya Egy Sujana and Partner, hadir di Radio Mesra Parepare Pak Haji Makmur M. Raona SHMH. Saya lengkapkan namanya Haji Makmur M. Raona SHMH. Salah satu lawyer yang bagi saya, tempat saya sering curhat masalah hukum dan yang lain-lainnya tentu. Di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, saya telepon Pak Haji untuk siap menjadi narasumber, dan dia pastikan insya Allah kalau untuk Radio Mesra yang meminta, saya akan datang Pak Ambo. Hadir sudah di Radio Mesra sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji Makmur M. Raona. Selamat pagi, waalaikumsalam Pak Ambo. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Bagaimana saya bisa datang di sini Pak Ambo kalau saya tidak sehat? Orang hukum ini. Inilah stylenya orang yang paling saya suka ketika jadi narasumber di acara kita. Iya. Grupnya Egy Sujana. Oh, memang orang hukum harus memastikan seperti harus seperti dia orang. Harus sama dengan kesepakatan kita Pak Ambo. 930 itu adalah hukum yang mengikat antara saya dengan Pak Ambo. Iya, tunduk di situ. Sebenarnya ini melanggar kini karena lewat itu. Anda ini sudah cedera janji Pak. Kalau di bahasa Bugis kan itu Pak Baleang. Pak Baleang cedera janji itu di bahasa Bugis kan Pak Baleang. Karena memang sebenarnya Bapak ini sampaikan kepada publik 9.30. Dari tadi orang mau mendengar 9.40 baru dilaksanakan. Bapak ini sudah melanggar hukum Pak. Tapi hukum itu yang berlaku antara kita, tidak berlaku secara universal. Host ini saya beginilah host yang kalau dapat langsung saya dimarah-marah. Ya mundur kamu. Terima kasih kedatangannya Pak Haji, luar biasa. Saya menarik hari ini. Hukum kita bicara dengan kepastiannya, karena kadang-kadang hukum itu orang bilang itu adalah kepastian. Makanya saya ingin Pak Haji nanti sesuai yang disampaikan oleh Dimas tadi, bahwa Anda nanti boleh berinteraksi dengan kami, boleh menelpon kepada kami ketika ada saya ini masalah hukum. Anda boleh, dan ini konsultasi gratis sebenarnya ya. Oke, menilik hukum dan kepastiannya, saya ingin tahu dulu Pak Haji Makmur. Hukum itu sebenarnya apa? Instrumen apa dia? Ya. Jadi begini, hukum itu adalah perangkat aturan ya, perangkat aturan yang mana perangkat aturan itu mengatur tentang perilaku, tindakan individu
kelompok orang, ya kan begitu. Jadi hukum itu tentu sifatnya memaksa. Katakanlah kenapa dikatakan sifatnya memaksa? Ya, di apa namanya, pentil telinganya Pak Ambo itu dilarang, itu. Jadi dilarang, jadi dipaksa dalam artian tidak boleh lakukan karena memang ada aturan yang melarang mentil telinganya Pak Ambo begitu. Dari hukum itu sifatnya memaksa. Sifatnya memaksa. Jadi kalau kita berbicara hukum, ya, ini kan menilik, ini dalam kamus besar bahasa Indonesia, menilik itu kan melihat, ya. Melihat. Nah, di situ kan dinyatakan kepastian hukum. Ketika kita berbicara kepastian itu kita berbicara ketentuan, ya, atau ketetapan. Nah, manakala digabung ini kepastian dengan hukum, maka dia akan menjadi sebuah perangkat hukum suatu negara, ya. Perangkat hukum suatu negara memberikan jaminan hak dan kewajiban bagi warga negaranya. Itu berbicara hukum secara universal. Secara umum, ya. Dan itu diikuti oleh semua orang. Suka atau tidak suka. Kalau Anda menjadi, katakanlah contoh sederhananya, peraturan daerah, ya. Jadi semua orang, ya, misalnya peraturan daerah, kita ambil apa namanya, contoh dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Jadi siapapun yang melakukan perbuatan membuang sampah mau dari mana saja, tetapi peristiwa hukumnya terjadi di Parepare, karena itu lingkupnya Parepare, maka dia dibebankan oleh aturan itu, bisa ditindaki. Suka tidak suka, dia harus taat. Jadi orang itu harus taat, iya, karena mengikat kepada siapa. Suka tidak Bagaimana suka. Kalau saya tidak tahu? Jadi begini, kalau dikatakan tidak tahu, kita bicara dulu konsep yang sederhana, ya. Pak Imam. Kita bicara tentang perda dulu. Ya. Perda itu masuk hukum, ya? Ya, hukum, produk hukum loh. Produk hukum. Ya. Nah, ketika dia masuk produk hukum, saya tidak tahu bahwa contoh kasus misalnya tentang kebersihan itu, saya buang sampah, terus saya lakukan, tapi kan saya tidak tahu bahwa ada jadi begini. Seperti itu. Ada produk hukum seperti itu. Saya kira kalau orang mengatakan saya tidak tahu, sebagai warga Parepare contohnya, ini kan peraturan daerah Kota Parepare. Saya kira memang kan jadi apa namanya, tentu tidak langsung tindakan preventif, ya. Tidak terlalu apa namanya, tentu persuasif dulu, ya. Mungkin saja bisa ada toleransinya, ya toh. Memang diberikan pemahaman, pemahaman. Tapi pada saat perbuatan berikutnya Anda lalu membuat dalil bahwa saya tidak tahu. Saya kira itu tidak bisa lagi dijadikan alasan, ya. Apalagi pada saat pembuatan peraturan daerah ini itu kan ada tahapan, ada masa disosialisasikan sehingga masyarakat dianggap mengetahui produk perundang-undangan itu dalam bentuk peraturan daerah. Seperti itu. Ketika kita bicara tentang perda, ya. Produk hukum itu sebenarnya produk hukum seperti apa, Pak Imam? Saya tidak tahu ini hukum apa ini produk hukum. Ada berapa jenis produk hukum? Jadi kan kalau kita berbicara, jadi produk hukum kan itu banyak juga dibuat oleh badan-badan, misalnya keputusan menteri, keputusan kepala daerah, itu semua produk hukum. Iya, keputusan wali kota, peraturan wali kota, peraturan menteri, peraturan presiden. Banyak. Jadi nanti kan saya kira produk hukum yang undang-undang dasar. Oh, enggak. Jadi begini, kan kita itu kan berbicara hierarki perundang-undangan. Ya, ya, undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, ya. Peraturan-peraturan lainnya dalam hal ini peraturan daerah. Itulah yang merupakan induk daripada. Jadi di dalam hierarki perundang-undangan ini kan tidak boleh ada pertentangan. Misalnya kalau itu perintah gubernur, ya, tentu dibawanya tidak boleh membuat satu aturan yang bertentangan dengan apa yang dibuat oleh gubernur. Ya, demikian pula presiden, begitu tingkatannya. Jadi tidak boleh misalnya undang-undang. Karena ada bertentangan antara misalnya ini peraturan gubernur, terus ternyata dibawanya ini wali kota, kepala daerah, tidak menyebut wali kota atau
Bupati, pernah nggak misalnya ini membuat peraturan yang bisa saja bertentangan dengan ini, peraturan di atasnya? Saya kira itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Namun kemudian dalam hal pemberlakuannya itu tidak bisa, karena ada asas hukum yang tinggi menyampingkan hukum yang rendah. Demikian pula hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Misalnya terjadi dua kejahatan yang dilakukan. Satu pukul orang, kemudian ditemukan juga bawa narkoba yang memukul ini, ya. Maka penganiayaannya ini diikutkan tapi dikesampingkan dalam putusannya nanti. Yang diberlakukan adalah pemberlakuan ketentuan khusus. Ketentuan khusus, iya. Misalnya karena ketentuan khusus yang digunakan, dikesampingkan yang umumnya. Kan ini kan ada pembarengan namanya perbuatan antara perbuatan delik umum dengan delik khusus. Oke. Jadi hukum yang khusus seperti itu bisa dikesampingkan saja. Yang umum dikesampingkan kalau ada perbuatan yang khusus sifatnya. Iya. Saya masih banyak sebenarnya saya mau tanyakan, tapi kita berikan dulu kesempatan karena waktu kita yang sangat terbatas. Penelpon dulu ya. Penelpon, nama dan apa yang mau disampaikan. Silakan. Pak Haji. Oke, waalaikumsalam ya. Ya, jadi saya dengar ini Pak Haji mau jadi caleg provinsi ya. Oh, jangan dulu bicara caleg, Pak. Kita saya ya, hadirkan beliau bukan dengar. Oh iya, kalau memang itu iya. Kalau Pak Haji nanti mudah-mudahan bisa di bagian hukum lah di provinsi. Jadi begini pertanyaan saya begini, Bo. Iya. Ini kan banyak orang bilang hukum bisa dibeli. Hukum bisa dibeli. Hukum bisa dibeli. Oke. Baru ada kata-kata hukum itu runcing ke bawah, tumpul ke atas. Oke. Ini banyak kejadian di masyarakat. Yang pertanyaan saya begini, Pak. Contoh, ini orang membela diri. Anggap ini ada kejadian. Dia datang di suatu pesta, ada orang membawa parang, mengamuk. Ini orang lari semua. Ada yang satu, dia itu berani tapi dia berpikir kalau orang begini dibiarkan, ini kan bisa mencederai orang lain. Tapi orang ini begitu enggak dapat bilahna, semua orang kun nah itu ini yang bunuh dia, mati saja mengamuk. Jadi bagaimana dasar hukumnya? Ini kan dia membela orang banyak, membela dirinya. Bagaimana hukum berada dalam pihak begini karena dia dalam hal pembelaan. Membela diri. Oke, Pak Mene. Oke enggak? Baik. Oh ya, mantap Pak Sipale. Kalau oke. Salam. Saya sebenarnya minta maaf untuk penelpon. Saya tidak beliau ini kita hadirkan bukan dalam kapasitas sebagai caleg, walaupun kita tahu sebenarnya beliau adalah caleg, tapi kita kesampingkan itu, bukan itu, kita hadirkan di sini dalam kapasitas sebagai lawyer dan aktivis hukum memang tentunya. Jadi minta maaf Bang One untuk yang pencalekan tadi kita tidak bicarakan, walaupun kita sebenarnya juga tahu bahwa Pak Haji Makmur Raona memang di situ, tapi kita kesampingkan dulu. Itu hukum umum itu. Pak Haji Makmur, hukum bisa dibeli, dan itu sering saya dengar, gampang itu Pak Ambo. Jadi begini Pak Ambo, jadi sebenarnya tidak ada aturan bahwa hukum itu bisa dibeli, ya. Hanya kadang-kadang itu hanya menimbulkan suatu kecurigaan semata. Hukum itu pasti, artinya ketika proses berjalan, maka tidak ada semua ketentuan yang diatur itu, misalnya orang yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum, peristiwa pidana, tentu acuannya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu melalui proses penyelidikan dulu, penyelidikan awal, untuk mengumpulkan bukti-bukti apakah benar telah terjadi tindak pidana. Kalau benar terjadi tindak pidana, maka ditingkatkan kepada penyidikan untuk menentukan siapa pelakunya. Terkait dengan pertanyaannya tadi Pak Bang One, Bang One,
hukum bisa dibeli, saya kira itu persepsi, ya persepsi atau memang ada persepsi masyarakat seperti itu, mungkin karena ketidakpuasannya terhadap saya sepakat. apa yang dirasakan dalam Proses. mencari kebenaran hukum itu. Jadi tidak ada, hanya mungkin ini persoalan tidak Ketika puas. saya tidak, kira-kira ini ada yang kira-kira dia beli buku. Sah-sah saja orang mengatakan, tapi kalau hukum itu tidak bisa dibeli. Hanya memang kadang-kadang muncul keraguan publik kalau misalnya melihat tidak sesuai dengan apa yang namanya keinginan daripada pencari keadilan itu. Kalau runcing ke bawah tumpul ke atas itu Pak. Memang kalau kita melihat bahwa pemberlakuan hukum ini memang kadang ada yang tidak puas dan ada yang puas. Sehingga kadang dibuatlah suatu kalimat tumpul ke bawah tumpul ke atas tajam. Ya, pokoknya ya, kalau saya artikan ini tumpul ke atas ke atas tajam ke bawah, artinya inilah mungkin kadang-kadang yang dengan kalimat-kalimat seperti ini yang muncul di publik lah yang bisa menjadikan dorongan bagi aparat penegak hukum supaya kesan-kesan seperti itu tidak ada lagi, ya kan? Betul-betul dijalankan sajalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ya, jadi seperti itu. Ya, bagaimana dengan kasus yang tadi kan banyak juga kasus seperti Tangerang kemarin, ada tukang yang mau membegal, ternyata bela diri, akhirnya yang membegal itu atau siapa tahu dianiaya. Atau kemarin ada kasus di Bacuki kalau tidak salah, Pak Lawyer itu kan di pengantin ada yang menyerang, terus karena bela diri membunuh itu yang menyerang itu. Jadi itulah tadi hukum, bahwa kenapa dikatakan hukum itu adalah susunan atau perangkat-perangkat aturan yang menentukan tingkah laku perbuatan individu yang sifatnya yang mana yang dilarang, yang mana diwajibkan seperti dengan apa yang disampaikan Pak Bang One tadi, bahwa keadaan terpaksa itu harus dilihat dulu secara material. Itu sama dengan contoh kita ini, kalau ada yang serangkit dari luar itu masuk keadaan terpaksa karena tidak ada jalan lain kecuali saya bunuh kamu supaya saya bisa selamat. Tetapi kalau terbuka pintu tak di sini, saya bisa lari, bukan keadaan terpaksa kalau ada terbuka di sini. Iya, begitu ya. Iya. Jadi kan kadang-kadang saya dengar di masyarakat ini, di rumahku ini Pak diserang terpaksa, bukan terpaksa Pak. Tapi itu biasa ya. Biasa itu peranan lawyer itu bagaimana menghilangkan sifat perbuatannya tadi itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu cara lawyer itu bagaimana menghilangkan unsur kesengajaannya sehingga dia menjadi terpaksa. Ini tadi tiba-tiba datang orang, Pambo. Ya, betul. Kita tidak bisa keluar. Tapi satu-satunya jalan, saya harus habisi kamu. Ya, saya harus habisi kamu untuk menyelamatkan diri saya. Karena saya tidak bisa biarkan kamu untuk memarahi saya apa segala macam. Tetapi kalau tempat ini ada ruang terbuka untuk kabur, lari, tidak masuk unsur keadaan terpaksa. Tidak bisa keadaan terpaksa. Nah, seperti dengan itu yang dikatakan Mbak One, sebenarnya bukan keadaan terpaksa. Dia diberi kewajiban oleh hukum untuk memberikan bantuan orang yang sedang terancam jiwanya. Dia bukan keadaan terpaksa. Tapi karena dia memiliki kemampuan, karena dia memiliki bela diri, dia mampu hadapi orang itu. Dia mampu hadapi orang itu. Ya. Nah, itu kasus yang nyata-nyata di hadapan kita, Pak. Iya, makanya saya katakan bahwa bagi orang yang terlibat dalam masalah hukum itu, dia bisa dapat ada alasan pembenaran. Kenapa? Dia melakukan tindakan melumpuhkan orang itu karena menyelamatkan jiwa orang lain. Jiwa orang lain. Iya. Peran lawyer di situ. Lawyer, tinggal lawyer yang punya peranan itu mainkan. Bagaimana dia hilang. Saya sebagai masyarakat, Pak Adi. Seberapa penting kami sebenarnya berhubungan dengan lawyer lah misalnya. Saya kadang-kadang kan kita tidak tahu kapan kami bermasalah hukum
dan kami harus membutuhkan pengacara-pengacara atau lawyer-lawyer untuk melakukan pendampingan kepada mereka. Apakah masyarakat harus setiap saat, termasuk perusahaan-perusahaan, Pak? Jadi begini, sepanjang badan hukum maupun perorangan itu sebenarnya kalau sudah ada penghasilan lain bagi-bagilah sama penasihat hukum toh. Karena hukum itu di mana-mana ada hukum, di mana ada manusia ada hukum. Bisa sehari ini ada hukum antara hubungan kita ini. Ada bisa kejadian kita. Iya, tiba-tiba merendah Ki Pambo. Kenapa dikatakan ada hukum? Tentu saya semua dipanggil nanti di magi nama rendah itu kan dicalek Pambo. Begitu kan. Kenapa? Kenapa dia artinya peran lawyer memang sangat kan belum tersadarkan. Saya jujur sampai sekarang belum tersadarkan. Penting aja saya ambil penasihat hukum pribadi atau apa istilahnya seperti itu? Legal ya, menjadi legal suatu badan hukum ya. Legal perseorangan bisa. Perseorangan bisa. Misalnya saya butuh Pak Haji Makmur untuk menjadi legal saya selama bisa. Sepanjang cocok Ki sepakat kita sepakat berapa kita bayarkan Kak ya toh. Ya toh? Bisa juga ditawar-tawar kalau teman. Kita terima lagi penelpon dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Adi. Pak lawyer andalan. Ya Pak Haji Makmur Raona. Pak Haji Makmur Raona. Oke Pak Adi. Tokoh masyarakat juga. Yang insya Allah maju juga caleg DPR provinsi ya. Jangan dulu bahas ke situ lagi. PDIP. Ya. Semoga kita orang Parepare ada wakil di. Jangan dulu itu Pak Adi. Jangan. Sukses nantinya banyak. Oke. Jadi langsung saja Pak Mbok. Silakan. Saya dengar tadi mengenai persoalan hukum. Karena memang masyarakat beranggapan bahwa ada Pak lawyer bahwa hukum itu bisa dibeli. Kenapa? Dari perangkat-perangkat hukum yang kita lihat, kadang ada putusan bahwa 3 tahun, 4 bulan, kalau dia tidak bisa menjalani 2 bulan, diganti 200 juta. Itulah yang membuat opini-opini masyarakat yang berkembang bahwa memang hukum di Indonesia kita ini bisa dibeli. Dan perlu mungkin memang penjelasan Pak lawyer ini, Pak Haji Makmur Raona, terkait bahasa-bahasa hukum seperti itu Pak Janggo Pambo. Karena juga ada pengacara yang mengatakan begini Pak Janggo. Seandainya pengacaraannya bebas sih. Itu yang perlu juga dijelaskan oleh Pak lawyer. Kadang kita dengar bahwa kami kesehatan umpamanya si A contoh lambat 2 tahun maka dia pengacara. Seandainya pengacara si tahu yang perlu dijelaskan Pak lawyer. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, saya sudah bilang bahwa ketika kita bicara hukum maka akan seperti inilah pikiran-pikiran kita semuanya. Pak Haji Makmur Raona, apa jawabannya? Jadi begini, jadi saya kira kalau ada ungkapan-ungkapan dari praktisi-praktisi hukum atau masyarakat bahwa seandainya saya yang jadi pengacaranya bisa bebas atau sekian tahun, saya kira itu kan prosesnya ada di dalam pembuktian ya toh. Itu tergantung cara kita mengolah fakta-fakta hukum. Kalaupun juga ada pengacara yang mengatakan kepada seseorang, orang yang membutuhkan jasanya lalu menyampaikan bahwa ini saya bisa bebaskan, saya kira itu mungkin penjual kecap ya toh. Karena dalam etik itu kita tidak boleh menjanjikan seseorang, dan ini bisa berdampak Pak hukum pada kasus penipuan. Saya bebaskan Ki Pak kalau saya tangani Ki toh, kita bayar sekian. Dia ini mengiming-iming orang, menggerakkan orang sehingga dibayarlah karena janji-janji yang besar. Itu masuk penipuan. Laporkan kalau ada yang begitu. Legal boleh? Legal boleh dilaporkan? Boleh. Kenapa? Kalau saya misalnya Pambo, perkara tak Pambo, bebas kini Pambo. Pak Haji, saya ada perkara ini. Mudah-mudahan Pak Haji bisa bantu. Pak Haji janjikan. Saya janji Ki, perkara ini bisa saya bebaskan Ki Pambo, bayar Ki 50 juta toh. Kapan saya tidak wujudkan apa yang saya sampaikan, maka itu masuk unsur penipuan. Legal bisa dilaporkan? Bisa. Kayaknya saya tanya warga, laporkan kalau ada yang seperti itu. Karena kita ini pengacara
itu dilarang di dalam kode etik, dilarang menjanjikan seseorang bahwa akan menangkan perkaranya. Tetapi usaha kita adalah bagaimana bekerja secara maksimal, berdasarkan kompetensi kita, bagaimana orang itu tugasnya legal sebenarnya apa Pak? Jadi Pak Lawyer Tabe Pambo, kepastian apa yang kita harapkan dari lawyer itu sendiri? Kalau Pak Lawyer tadi bilang bahwa saya tidak bisa memastikan ini akan bebas. Nah, kita kan mengambil lawyer itu untuk membebaskan dari masalah itu, artinya memenangkan perkara itu. Kepastian apa yang kita minimal bisa dapatkan sebagai klien untuk dari lawyer itu? Jadi kalau hubungan antara klien dengan lawyer itu, ini kan ada perikatan. Jadi kepastiannya itu bahwa semua prosedur yang dilalui ini kita akan dampingi kamu. Kita akan berikan advis hukum, nasihat hukum, memberikan pembelaan. Bukan pada hukumannya. Bukan pada hukumannya. Namun kemudian ketika kita melihat ada kelemahan-kelemahan, katakanlah ada mungkin tindakan-tindakan yang over confidence, mungkin pejabat, penyidik, ya, lakukan tindakan-tindakan penangkapan, itu penangkapan. Apa yang dilakukan? Tidak ada surat tugas, tidak ada surat perintah penangkapan. Disitulah kita lihat bahwa dengan keyakinan kita, tetapi kita tidak boleh menyampaikan kepada kalian bahwa saya bebaskan. Tapi dengan keyakinan kita, setelah melihat materi perkaranya, maka kita menyatakan dalam hati, saya menangkan ini. Tetapi terhadap orang itu tidak boleh disampaikan. Tidak boleh disampaikan. Minimal diringankan. Ya. Minimal diringankan atau dibebaskan. Tetapi sama sekali seorang advokat dilarang menjanjikan kebebasan terhadap orang tersebut. Pak Haji, ada anggapan mungkin meneruskan ini, selama bertugas seorang lawyer itu tidak boleh dituntut. Gimana ini tanggapannya Pak? Ya, sepanjang dia beretikat baik. Tidak boleh dituntut memang. Tidak boleh dituntut. Sama dengan Alvin Lim kan. Tetapi siapa yang melihat? Maksudnya tidak boleh dituntut. Ada hak imunitas kita di pasal 16 itu, Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat. Seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata apabila tugas yang dijalankan dengan itikat baik. Kalau bagaimana? Itikat tidak ada standarnya. Memang tidak kelihatan, tetapi bisa kita temukan dengan hubungan-hubungan lain. Misalnya memberikan jaksa kah? Hakim, ini kan sudah bukan itikat baik lagi namanya. Maka dikesampingkan pasal 16 Undang-Undang Advokat itu, hak imunitas itu. Anda ini sudah menyimpan dari ketentuan, kan begitu. Oke, penelpon kita berikan kesempatan. Ada penelpon yang bergabung kembali. Silakan penelpon ramai hari ini, silakan Pak. Halo, assalamualaikum kembali Pak Haji. Ya, silakan Pak. Langsung. Saya dengar itu bahwa acara bisa dilaporkan ya. Jadi mudah-mudahan bisa dilaporkan kemana. Yang kedua, ini kan ada namanya delik aduan. Contoh setingkat di mana? Bahwa ini kan ini RW Pak Haji. Jadi kalau kan ada masyarakat kalau tidak oleh bantuan dinar, maka ini RW Pak Belea, RW keluarga nanti. Mereka bukan sosok RW yang melapor, maksudnya warganya yang melapor. Maksudnya walaupun pribadinya yang dihina, seperti Pak Joko itu masalah dihinanya, ya kan? Apakah delik aduan ini bisa dilakukan oleh masyarakat? Bukan orangnya yang melakukan. Bukan orangnya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kami lapor kemana? Kalau nanti pertanyaan kedua saya bisa nanti. Kami lapor kemana kalau misalnya ada legal yang seperti itu? Mau dijelaskan dulu kalau apa nih maksudnya? Jadi kan begini, jadi ini kan ada namanya ketentuan umum. Jadi semua orang tunduk pada aturan yang ada. Misalnya, kan di dalam KUHP itu jelas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu berlaku umum terhadap siapapun ya yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang itu. Di situ kan misalnya penipuan, barang siapa, nega tahu siapapun dia, dia tidak mau tahu dia polisi, dia hakim, dia apa. Kalau perbuatan itu sesuai dengan ketentuan pasal yang ada, bisa dituntut. Nah, mengenai laporan,
Ya harus juga dipahami di sini. Laporan dengan pengaduan itu berbeda. Begitu. Ya. Laporan dengan pengaduan. Laporan itu siapapun berhak melaporkan ketika mengetahui adanya terjadi tindak pidana atau setelah terjadinya tindak pidana. Itu laporan. Laporan. Pengaduan? Kalau pengaduan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengalami atau yang menjadi korban dalam peristiwa. Sudah mendapatkan pencerahan hukum yang luar biasa. Ya, waktu kita ini bagus sekali. Ada Dari saya sebagai RW, saya mencontohkan saja Pak Menteri, Ya. saya RW. Ya. Saya seakan-akan perasaan saya tidak nyaman, katanya Pak Beleang ini dan sebagainya. Pak ini adalah rakyat saya, RW, di RW saya. Saya tidak mau melapor, tapi ini yang melaporkan perbuatan Pak Haji Makmur kepada aparat penegak hukum bahwa Pak Haji Makmur Menyerang kehormatan saya. Mau menyerang kehormatan saya sebagai RW. Tapi bukan saya lapor, rakyat saya yang melapor. Iya. Boleh seperti itu. Tidak boleh, karena yang diberi hak oleh undang-undang adalah orang yang menjadi korban, makanya dikatakan delik aduan. Pidana yang harus diadukan oleh korban daripada tindak pidana itu. Kalau delik biasa siapapun, lihat orang pukul orang, oh, polisi ada sini, lepak polisi. Ada kadang yang mengganggu ini Pak Lawyer, Ya. perlu juga bicara ke masyarakat. Kan barang siapa berarti Siapapun. bisa dilaporkan. Siapapun. Nah, ini persoalan pemerintahan kepala daerah. Ya. Begitu sulitnya kepala daerah karena dilaporkan kan harus menunggu perintah dari kementerian lah inilah. Nah, bagaimana dengan ini? Asas keadilannya ini di mana ini? Pak? Ya. Jadi begini, kalau misalnya yang dilaporkan itu adalah pemerintah, tentu pada konteks katakanlah kalau dia pidana korupsi. Kalau yang lainnya tentang administrasi negara, ya kan? Nah, kita ini punya hak, kita punya hak. Artinya kalau di undang-undang korupsi kan di situ dijelaskan dalam ketentuan peran masyarakat. Peran masyarakat itu semua masyarakat berhak kalau memang dia mengetahui terjadi peristiwa pidana korupsi. Dan kemudian kalau administrasi negara ya kan kita bisa kita bisa lakukan upaya-upaya melalui proses peradilan tun, seperti itu. Pak Haji, kapan orang dinyatakan ada kepastian hukumnya? Saya ada contoh kasus, ada teman saya di daerah. Ini belum berkasus. Saya tidak tahu apakah itu berkasus atau status ingkrah dengan tidak ingkrah. nah, apa misalnya ketika teman saya di daerah ini menyampaikan, saya seakan-akan dibuat di black campaign-kan dengan seakan-akan saya pernah membuat satu kejahatan atau saya ada di kejahatan itu. Kapan kami bisa mendapatkan kepastian bahwa saya tidak bersalah? Jadi kalau berbicara mengenai kepastian itu kan tentunya sifatnya mengikat, ya toh. Makanya tadi saya bilang kepastian itu adalah kalau diartikan sama ketentuan, ya, ya toh. Ada sama ketentuan yang sifatnya Nah, kalau seseorang misalnya dituduh terlibat dalam suatu peristiwa hukum, sebenarnya jangan kaget, karena yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum bukan hanya menjadi tersangka, dia jadi saksi. Jadi kapasitas di situ kan dalam satu peristiwa itu ada yang menjadi tersangka, ada yang menjadi saksi. Jadi jangan kemudian begitu ada korupsi langsung terlibat memang terlibat, tetapi dia terlibat hanya mengetahui dilakukan oleh orang lain. Jadi harus dilihat, karena apalagi namanya orang mau disangka, orang yang kedudukan hukumnya saja sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah apabila sebelum mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah panggewits, itu bahasa Belandanya. Jadi berkekuatan tetap. Katakan seperti ini. Saya ini Pambo diproses, sudah diputus oleh pengadilan. Bapak belum bisa dinyatakan bersalah kalau Bapak masih mengambil langkah-langkah hukum dengan upaya melakukan banding. Sudah diputus di tingkat banding.
Bapak belum bisa dinyatakan bersalah. Ini sudah ada keputusan, tetapi keputusan itu belum mengikat secara hukum karena masih ada upaya hukum. Anda lakukan upaya hukum luar biasa, kasasi, ya. Nah, lakukan upaya hukum. Anda belum bisa dinyatakan. Tapi kenapa orang selalu mengait-ngaitkan saya, misalnya saya, karena Pak Haji tadi mengambil saya adalah contoh, kenapa ketika ada sesuatu orang selalu mengaitkan terlibat Pak Ambo? Saya kira biasa kalau yang seperti itu. Kalau bagi kami itu makanya saya katakan bahwa dalam suatu peristiwa pidana atau peristiwa apa saja ya, peristiwa hukum lainnya, tidak selamanya hanya karena tidak mungkin tunggal tersangka. Tentu ada yang menjadikan saksi atas perbuatan itu. Maka tidak semua orang yang dipanggil itu terlibat dalam suatu peristiwa hukum, dalam artian bisa dijadikan tersangka. Mungkin karena kedudukannya sebagai saksi untuk memperjelas peristiwa yang mendudukkan seseorang sebagai tersangka. Katakanlah Pak Ambo, wah sudah diambil sama kemudian saya dipanggil. Kalau saya dipanggil hubungannya dengan Pak Ambo, belum tentu. Mungkin penyidik masih membutuhkan keterangan dari saya untuk lebih memperjelas peristiwa hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pak Ambo. Tapi kan orang seakan-akan menyalahkan saya semuanya. Saya kira itu kan pendapat awam Pak Ambo. Biar saja mereka tuh. Yang pastikan bahwa katakanlah sama contoh, saya kasih kita. Contoh ada ini pergelatan kemarin kami baca berita-berita di media ini. Betul. Anunya pejabat wali kota. Ada yang mengatakan perlu dipertimbangkan apanya. Ini saya mau contoh kasus. Kasus ini terhadap Pak Muhammad Hatta. Salah satu calon penjabat wali kota, bukan calon sebenarnya. Nah ini kan ramai juga kita di media sosial membahas masalah ini. Itu contoh kasus. Bagaimana itu Pak? Jadi begini, saya kira tidak lebih daripada apa namanya. Saya melihat ini ada pihak-pihak tertentu yang mencoba membentuk opini di publik. Ya. Bisa seperti itu. Sebenarnya itu hak-hak mereka orang mau mengatakan toh. Tetapi inilah yang penting. Tapi mungkin kedudukan Pak Hatta misalnya di sini menurut Pak Haji Makmur sebagai orang hukum bagaimana? Oh tidak ada. Pak Hatta kemarin itu setahu saya bukan dipanggil, diundang memberikan klarifikasi atas peristiwa yang disangkakan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dia tidak dipanggil Pak, dia diundang. Tapi karena beliau adalah pejabat, maka kalau undangan sebenarnya yang sifatnya tidak mengikat, itu mau datang mau tidak. Tetapi mungkin beliau, menurut saya, mungkin beliau mempertimbangkan nanti menjadi liar ini berita. Padahal setahu saya dia diundang, bukan dipanggil oleh KPK, diundang memberikan klarifikasi. Tapi ketika hal seperti itu kami yang bersangkutan misalnya ini kita ambil contoh ya, bersangkutan belum terlibat hukum ya? Belum. Bagaimana mau terlibat dalam persoalan hukum itu tadi. Ada tersangkanya, ada saksinya. Bagaimana Pak Ambo sendiri saja tidak ada saksi. Jadi secara hukum saya terlibat, tetapi bukan pelaku. Ya. Pak lawyer, ini kan merugikan. Misalnya ini kan seperti itu kan kasusnya akan merugikan. Bisa tidak? Misalnya saya sebagai Pak Hatta misalnya melaporkan itu, karena itu kan akan berdampak juga. Terbentuknya opini masyarakat bahwa saya ini seorang koruptor misalnya, padahal kan baru saksi misalnya sampai di situ. Bisa tidak diberi perhatian pada orang-orang yang suka menyebar opini untuk dilaporkan? Trial by the press. Bisa saja. Kalau itu trial by the press itu bisa saja semua terjadi, ya kan? Tapi hanya kemudian ini kan memang berita yang kami baca juga 2 hari yang lalu itu hanya berita, hanya menyebutkan pernah diperiksa. Nah sekarang pertanyaan pernah diperiksa, kedudukan hukumnya dulu waktu diperiksa apa? Ini kan yang masyarakat harus tahu, kedudukan hukumnya beliau ini apa? Dia saksi. Jangan kita selalu berasumsi saksi bisa jadi tersangka. Memang bisa. Tetapi mereka hadir ini bukan dipanggil Pak. Dia diundang mengklarifikasi atas adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kalau mau datang bisa. Jadi itu fakultatif Pak, namanya undangan.
bisa datang, bisa tidak. Kalau panggilan itu bersifat memaksa, imperatif wajib kita hadir. Tapi karena beliau mungkin berpikir nanti dikira apa ya, lebih baik saya penuhi undangan klarifikasi penyidik KPK seperti itu. Tapi kalau ada orang yang menyebarkan seperti itu, boleh saya. Nanti dilihat di situ materinya, apa berita-berita yang disampaikan di situ. Kalau berita itu apakah bentuknya memenuhi unsur menyerang nama baik, kehormatan saya, bisa dilaporkan. Bisa saja dilaporkan. Jadi harusnya juga masyarakat perlu hati-hati ya, kalau misalnya mau menyebar berita-berita seperti ini, belum ada kepastian langsung dilaporkan menjadi orang yang terhukum misalnya, itu harus ada. Oh iya, makanya tadi itu jangan sampai muatan daripada surat elektronik itu ada unsur perbuatan menyerang nama baik atau kedudukan orang, harkat dan martabat orang itu. Ini bahaya juga karena di situ dikatakan barang siapa yang mendistribusikan. Jadi siapapun yang mendistribusikan. Jadi saya saja ini Pak, perbaiki dulu bacanya baru saya bagi, atau saya hapus saja. Ngapain mau bikin masalah? Ya toh? Ya. Kita ini Pak orang hukum justru sangat hati-hati dalam bertindak. Karena menjadi secara psikis kita terganggu kalau memang ada yang salah bicara saja. Jangan sampai orang ini ngerti, dia habisi saya. Ya, itu kita tidak mau yang seperti itu. Jadi langkah kita, tingkah kita itu sangat hati-hati Pak. Kita tidak asal mau ini, sudah diperhitungkan. Kemarin untuk kasus Pak Hatta ini, menurut Pak Haji Mahmud, bagaimana sebenarnya? Sudah ini clear, itu sudah lengkap. Bahkan orang yang didudukan sebagai apa namanya ini, pihak yang didudukan itu mungkin sudah dilimpahkan. Prosesnya lagi sudah. Jadi kedudukannya kalaupun nanti Pak Hatta dipanggil di persidangan sebagai saksi. Oh, ini bukan ini bukan tersang, bukan ya? Bukan. Memang terlibat di situ, tapi kedudukannya, keterlibatannya hanya sebatas saksi. Dan orang yang dianggap mengetahui alur ini. Iya. Orang yang dianggap mengetahui. Oh, mungkin pernah ada lihat tenteng uang. Oh iya, benar Pak, saya lihat tenteng uang. Itu kedudukannya toh. Oke. Mas, waktu kita. Ya, saya ada pertanyaan Pak Lawyer, bahwa setiap kita baik secara instansi atau individu itu kan sebenarnya memang harus didampingi sama lawyer. Nah, tidak semua kita kan punya kemampuan untuk membayar lawyer itu. Di apa sih namanya, perkumpulan atau apalah di Pak Haji ini ada tidak yang namanya lembaga bantuan hukum sehingga masyarakat bisa mengakses itu secara gratis? Jadi kami kan ini kantor advokat mandiri ya. Bukan konsen pada bantuan hukum secara cuma-cuma. Ya. Jadi kalau itu kan sudah ada diatur tentang undang-undang tentang bantuan hukum. Itu sarananya sudah ada di semua tingkatan, baik tingkat penyidik, jaksa penuntut umum maupun pengadilan. Itu sudah disiapkan namanya posbakum ya toh. Jadi dia adalah pengacara prodeo, pengacara gratis ya toh. Nah, hanya kemarin saya bincang-bincang salah satu direktur reserse narkoba di Makassar. Saya katakan, saya bilang ini aneh Pak. Ya. Di pasal 56 KUHP di situ dijelaskan bahwa setiap orang yang menjadi terlibat dalam satu peristiwa hukum wajib didampingi oleh pengacara bagi seseorang yang terlibat tindak pidana 5 tahun dan atau lebih, ya wajib didampingi bagi yang tidak mampu. Nah, pertanyaannya kemudian saya tanya-tanya kemarin, Pambo, kok ada perintah tapi tidak ada uangnya, Komandan? Sementara diwajibkan loh, penyidik diwajibkan. Pertanyaannya kemudian, inilah kadang-kadang ya saya dalam tanda petik kasih bingung penyidik di bawah. Orang ini narkoba, siapa nih pengacara mau dipanggil? Nah, tidak ada uang jadi disiap. Satu-satunya jalan membangun komunikasi pertemanan dengan lawyer supaya BAP-nya nanti di pengadilan tidak digugurkan. Kapan misalnya Pak Ambo terlibat narkoba, tidak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidik, kendati pun didampingi nanti di pengadilan, gugur, tidak ada itu Pak, tuntutan pun batal demi hukum. Karena ada prosedur tidak terpenuhi. Karena ada sebuah kewajiban bagi penyidik untuk menghadirkan penasihat hukum mendampingi dalam pemberian keterangan itu. Oke, menarik.
Ini penelpon terakhir ya, karena waktu kita sebenarnya memang hanya 45 menit. Oke, ini penelpon terakhir kita terima. Silakan. Ya, terima kasih Ya. Pak Bo. Ya. Terima kasih Pak Lawyer. Ada yang paling penting ini karena banyak suka masukan. Presiden sebagai kepala negara sering dihujat, sering di apa, tapi tadinya kan Pak Lawyer bilang harus yang bersangkutan yang melapor. Ya. Yang bersangkutan ini tidak pernah melapor. Contoh Pak Jokowi. Kenapa ada orang-orang yang mengaku LSM atau dan semacamnya yang datang melapor? Apakah sah-sah saja itu Pak Lawyer? Baik. Kenapa bukan Pak Presiden yang pergi melapor? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang terakhir. Ya, baik. Jadi begini. Jadi itu sudah jelas. Namanya delik aduan atau tindak pidana aduan. Artinya orang yang menjadi korban lah yang diwajibkan melaporkan, bukan orang lain. Namun kemudian kalau saya lihat ini, saya sudah tangkap punya Pak Adi ini terkait dengan Rocky Gerung, ya toh. Tetapi kalau ada perbuatan-perbuatan yang membuat gaduh di masyarakat, betul-betul nyata kegaduhan itu bukan menjadi delik aduan, dia menjadi delik biasa. Dia bisa dilaporkan Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang ketentuan pidana. Di situ barang siapa menyampaikan berita bohong yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, itu bukan lagi konteksnya pada mengadu delik aduan. Dia delik umum. Apa yang seperti dengan yang dituduhkan Lapolus. Oh gitu. Ya. Seperti yang dituduhkan Lapolus, bukan lagi kehormatannya, tapi karena menurutnya hakim kemarin itu ada kegaduhan yang dibuat-buat. Oke. Ya. Tapi waktu kita, ya. Saya minta maaf untuk bonus. Nanti mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk membahasnya. Saya sungguh sangat berterima kasih. Closing sedikit Pak Lawyer. Ya. Apa yang bisa Pak Lawyer sampaikan sebagai orang yang sangat tahu tentang hukum kepada kami sebagai masyarakat yang awam hukum? Jadi kami ini sebagai orang hukum tentu mengharapkan kepada publik bahwa dalam hal, karena ini kan sekarang dengan kecanggihan teknologi ya, kita ini sering banyak mendapat berita-berita. Tentu ya harapan kami adalah betul-betul bagaimana menyaring itu berita-berita sehingga tidak terbentuk di pikiran kita atau menjustis berita yang sesungguhnya kita tidak ketahui sumbernya dari mana. Untuk menghindari adanya dugaan perbuatan melawan hukum, maka kalau ada berita-berita yang mungkin menurut kita tidak tahu kebenaran berita itu, tidak perlu kita share atau sampaikan kepada orang lain, karena kalau isi berita itu berpotensi menimbulkan kerugian terhadap diri orang lain, maka kita bisa terlibat dalam satu perkara. Makanya harapan saya dengan teknologi ini, Android yang kita pegang masuk di media sosial, hentikanlah, seleksilah kalau mau sharing-sharing yang namanya. Ya mesti kita bijak ya, mesti kita bijak, tidak perlu terlalu ada pemikiran saya terkenal kalau ini, tapi kau tidak pernah pikir bahwa ketika yang Anda share itu ada pihak yang dirugikan, maka Anda siap-siap juga dengan berhadapan dengan hukum. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih, luar biasa. 50 menit kita bersama di spesial program hari ini, menilik hukum dan kepastiannya, bersama dengan Pak Haji Makmur M. Raona SHMH. Sekali lagi kedatangan beliau betul-betul profesional sebagai orang hukum. Kalau tadi banyak yang menelpon kaitan bahwa beliau adalah calon anggota DPRD, itu adalah informasi dari teman-teman sendiri dan memang benar beliau, tapi saya tidak bisa menyampaikan ini secara data. Oke, saya kembali ke studio 2, silakan di studio 1 Dimas, silakan. Terima kasih Pak Ambologo. Demikian kita sudah menyimak spesial dialog bersama Bapak Haji Makmur Raona SHMH dengan tema menilik hukum dan kepastiannya. Untuk dialog ini Anda bisa simak kembali melalui YouTube Radio Mesra Kota Parepare. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesradio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.